Dokter Evina sudah bahas sedikit tentang komplikasi ya dok. Jadi untuk komplikasinya sendiri dokter, untuk dokter umum supaya lebih aware, apalagi yang bisa diedukasi ke keluarga, kondisi-kondisi apa yang ketika pasien ini ada gejala tertentu yang mengharuskan pasien ini segera dibawa ke dokter, nggak perlu menunggu waktu kontrolnya dari pasien sendiri. Ya, jadi penyakit Parkinson itu komplikasinya banyak sekali dok, terutama yang berkaitan dengan fluktuasi motorik. Fluktuasi motorik itu modelnya banyak sekali. Bisa dia yang kita kenal, saya jelaskan dulu mungkin penjelasannya ya supaya kita lebih aware tanda-tanda dan gejalanya. Ada yang kita kenal dengan wearing off. Wearing off itu adalah obat itu sudah tidak bekerja di bawah dari 4 jam. Kadang pasiennya mengeluh seperti ini, dok, saya sudah minum obat Parkinson, tetapi baru 2 jam kok rasanya badan saya kaku lagi. Nah ini harus kita curigai kemungkinan wearing off, itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa terjadi fluktuasi motorik on dan off. Jadi pasiennya itu sebenarnya minum obatnya rutin dengan dosis yang sama, tetapi pasiennya merasa kok kadang saya bisa geraknya bisa berlebihan, tapi kadang kok saya mudah sekali berpindah menjadi kaku. Jadi on off. Yang ketiga itu adalah dyskinesia dok. Jadi pasien Parkinson itu kan harusnya gerakannya lambat-lambat, tetapi ada fase di mana dia itu menjadi gerakannya berlebihan tidak terkontrol. Nah dari 3 tadi fluktuasi motorik ini adalah tanda dan gejala yang harus kita kenali, sehingga apabila teman-teman dokter umum mendapatkan pasien seperti ini harus segera sebaiknya dirujuk. Karena ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Karena apabila dibiarkan terlalu lama, misalkan pasiennya dyskinesia terus, gerak-gerakan berlebihan terus, ini akan menyebabkan pasien itu menjadi menderita akibat kesakitan dan lain-lain. Dan harus terjadi perubahan pengobatan secepat mungkin. Dokter Evina, jadi kondisi apa pada penyakit ini yang biasanya ditemui pada instalasi gawat darurat, dokter? Penyakit Parkinson yang biasanya kita temui di IGD biasanya akibat komplikasi bentuknya adalah hiperkinetik, yaitu peak dose dyskinesia. Hal ini bisa terjadi di mana ketika pasien biasanya dok baru kita jumpai misalkan sudah ditambah jumlah dosis levodopanya, diiringi misalkan dengan pasien tersebut memiliki gangguan liver atau gangguan ginjal sehingga metabolisme obatnya itu terganggu. Yang mana hal ini menyebabkan dosis dopamin dalam tubuhnya itu kadarnya itu tinggi secara mendadak. Hal ini menyebabkan hiperkinetik. Nah, kadang pasiennya itu menjadi cemas dan sehingga pasien itu datang ke IGD. Untuk kasus-kasus seperti ini memang tidak bisa ditangani oleh dokter umum dok. Hal ini merupakan kasus yang mana harus dirujuk segera, terutama ke spesialis neurologi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dosis obat dan memberikan obat yang digunakan untuk menghentikan atau mengurangi hiperkinetiknya. Jadi memang untuk penghentian obat-obat Parkinson sendiri itu meskipun dalam kondisi dia hiperkinetik tidak disarankan. Yang disarankan adalah kita kurangi dan kita tambah dengan obat-obat lain yaitu antipsikotik untuk mengurangi gejalanya. Seperti itu dokter. Terakhir dokter, saya sering dengar nih dok, mungkin teman-teman juga sering dengar tentang Parkinsonism dokter. Untuk Parkinsonism ini sendiri sama penyakit Parkinson idiopatik apakah sama dokter? Ya, jadi kalau ism sendiri kan dari kata sindrom ya dok ya. Jadi sindrom yang kumpulan gejalanya itu adalah TRAP tadi, TRAP tadi. Kalau ada TRAP kita bisa katakan ini memang Parkinsonism, suatu kumpulan gejala. Tetapi ini kita harus bagi lagi etiologinya. Ada yang bentuknya idiopatik yang kita telah bahas sebelumnya. Ada juga yang modelnya Parkinson sekunder dok. Sekunder ini bisa karena obat atau drug induced. Yang kedua bisa karena vaskuler, misalkan setelah pasiennya stroke. Atau bisa juga kita kenal dengan Parkinson yang atipikal atau Parkinson plus. Ini sudah ranahnya spesialis sekali ya, spesialistik sekali. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah bagaimana dokter umum maupun para dokter sekalian itu untuk menganamnesa yang lengkap dok, supaya kita mengetahui ini arahnya kemana. Meskipun pada Parkinson itu sudah ada tadi TRAP, kita ketahui bahwa itu bisa saja merupakan bagian dari penyakit lain, misalkan tumor otak atau misalkan akibat stroke dan lain-lain, sehingga kita harus gali. Yang harus digali adalah riwayat penyakit sebelumnya dan juga riwayat pengobatan. Jadi memang ada beberapa pengobatan yang kita tidak sadari ternyata bisa menimbulkan drug induced Parkinsonism, menyebabkan Parkinson sekunder.
Mudahnya seperti ini tuh, mungkin dokter tahu obat hipertensi misalkan, ada beberapa obat hipertensi atau obat vertigo yang sering diberikan, contohnya Flunarizin ya. Flunarizin itu juga bisa menyebabkan drug-induced Parkinsonism pada beberapa orang. Jadi kita tidak melulu ketika kita mendapat pasien TRAP pasti Parkinson idiopatik, itu belum tentu. Jadi malah idiopatik itu bisa ditegakkan setelah kita menyingkirkan yang lainnya. Seperti itu. Jadi anamnesa sangat penting sekali. Terima kasih Dr. Ervina atas kesempatannya untuk mengisi podcast kita kali ini. Buat teman-teman yang tertarik dengan materi yang tadi kita bahas, teman-teman bisa mengikuti workshop Sunshine 2022 yang bertema Basic Clinical Neurology, di mana di sana kita akan banyak membahas tentang penyakit-penyakit gangguan gerak yang mungkin ditemui di vaskes pertama. Terus juga pada Sunshine kali ini kita juga menyelenggarakan simposium dan workshop NAMNIC yang untuk pertama kalinya hadir di Kota Solo secara online dan offline. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami pada bulan Mei 2022. Terima kasih Dr. Ervina. Ya, sama-sama Dr. Asmi. Jangan lewatkan event Sunshine dan NAMNIC di bulan Mei tahun 2022. Sparking Sunshine, Sophisticated and Full Knowledge in Neurology. Ayo ke Solo.